Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita masih berbicara tentang hidup berkeluarga. Dan dalam video kali lalu saya sudah berbicara tentang sifat-sifat perkawinan menurut cara pandang gereja Katolik. Sifat-sifat itu ada dua. Yang pertama ialah unitas atau monogam, dan yang kedua ialah indissolubilitas ataukah tak dapat diceraikan. Hal itu dapat dibaca pada kitab hukum kanonik. Ini dia. Kitab hukum kanonik. Kanon 1056. Dalam video lalu saya sudah katakan bahwa gereja mempertahankan unitas dan monogam karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Alasan dari gereja untuk mempertahankan monogam atau unitas ada dua hal, yaitu unsur ke dalam dan unsur keluar. Kita sudah berbicara tentang unsur ke dalam, yaitu demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kepentingan keluarga. Arah ke dalam. Ini kita sudah perbincangkan kali lalu. Dan sekarang melalui video ini saya mau berbicara tentang unsur kedua, yaitu arah keluar. Arah keluar itu menyangkut misi dari keluarga. Jadi kalau ada dua orang, laki-laki perempuan mau membentuk satu keluarga, dia harus tahu ada misi yang dikembangkan sebagai satu keluarga. Misi itu ada dua. Yang pertama ialah keluarga punya misi menggambarkan kepada dunia bagaimana Allah mencintai manusia. Yang kedua ialah bagaimana Yesus Kristus mencintai gerejanya. Sekarang kita bahas dulu tentang misi pertama, yaitu bagaimanakah Allah mencintai manusia. Saudara, Allah sungguh mencintai manusia. Luar biasa Tuhan Allah kepada manusia. Saya membuktikan di manakah cinta Allah bagi manusia. Yang pertama ialah Allah ciptakan kita manusia segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Kalau Allah menciptakan segambar dan serupa dengan Dia, berarti luar biasa manusia itu. Itu berarti bahwa suami istri hidup bersama-sama dengan keluarga. Nyatakanlah bahwa memang Allah sungguh mencintaimu. Dan karena itu hendaklah suami istri juga sungguh-sungguh mencintai Tuhan Allah dengan corak kehidupanmu. Yang kedua, ingat, segambar dan serupa Tuhan Allah berarti tidak boleh buat perbedaan dalam hidup berumah tangga. Istrimu bukanlah bawahanmu, istrimu bukanlah babu hambamu, istrimu adalah mitra kerja bersama engkau. Kalian berdua diciptakan segambar serupa dengan Tuhan Allah. Jangan buat perbedaan kelas dalam keluarga. Hai para suami, janganlah sembarang bertindak kepada istrimu. Ingat baik-baik pesan sayang dahulu. Orang tua perempuan percayakan anaknya kepada engkau, laki-laki suami, supaya kau dampingi dia menjadi orang yang baik dalam hidup berumah tangga. Tapi juga istri, hendaklah hargai suamimu. Janganlah bertindak sewenang-wenang atas kemauanmu, membuat berantakan hidup berkeluargamu. Kalian berdua diciptakan segambar serupa dengan Tuhan Allah. Ada kesepadanan antara suami dan istri. Yang kedua, manusia adalah ciptaan Tuhan Allah, tetapi berbeda besar dengan ciptaan-ciptaan lain. Mana bedanya? Hanya manusialah yang dilengkapi dengan akal budi dan kehendak bebas. Dengan akal budi itu manusia bisa merancang ke depan karena dibantu oleh matanya melihat segenap dunia ini, seluruh alam semesta ini. Dan kemudian manusia merancangkan hidupnya ke depan. Akal budi merancang, tetapi juga kehendak bebas juga mendorong dia untuk berpacu aktif ke depan demi kebahagiaan hidup bersama sebagai suami istri. Allah luar biasa. Dan karena itu mestinya
Manusia punya kemampuan berinisiatif, beraktif, bekerja untuk kepentingan bersama. Itulah rancangan Tuhan Allah. Tetapi juga akal budi juga mesti mengkontrol kehendak manusia, supaya manusia juga boleh berkehendak, boleh buat apa seperti yang kau kehendaki, tetapi jangan sampai bebas liar. Jangan bebas tanpa ada batas. Akal budi membatasi kebebasanmu, supaya ada tanggung jawab dalam seluruh tindak tandukmu. Itulah rancangan Tuhan Allah. Yang ketiga, begitu besar cinta Tuhan sehingga Tuhan percayakan kepada manusia dan berikan tanggung jawab kepada manusia untuk boleh mengatur, boleh mengolah seluruh alam ciptaan ini. Manusia boleh ambil apa saja dan buat apa saja, asal baik untuk dirimu, untuk juga orang-orang lain. Seluruh alam semesta ini Tuhan serahkan kepada manusia untuk kelola agar baik untuk engkau di dunia ini, tetapi juga baik untuk berhubungan dengan Tuhan Allah, Sang Pencipta itu. Yang keempat, karena cinta Tuhan, supaya jangan sampai terjadi keretakan antara Tuhan dengan manusia, maka Tuhan bilang begini, seluruh alam semesta ini silakan kau kelola. Dan buah-buah dari pohon-pohon itu, apa saja kau boleh makan, silakan makan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan sekali kau menyentuh dan makan buahnya. Karena apa? Kalau kau makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, kau akan mati karena kau jatuh dalam dosa. Ini peringatan Tuhan. Karena Tuhan mencintai manusia, Dia katakan itu. Sayang sekali bahwa dalam perkembangannya, awal-awalnya manusia dengar sama Tuhan, taat sama Tuhan. Tapi kemudian dalam pelaksanaannya, dia jatuh dalam dosa. Iblis dalam bentuk ular itu datang menggoda manusia, bahkan mau menjatuhkan manusia. Dia mulai dari Hawa, kemudian Hawa menggoda Adam. Akhirnya keduanya jatuh. Mereka lupa akan apa yang Tuhan sudah pesan kepada mereka. Apa konsekuensinya? Cinta Tuhan tetap tertanam bagi manusia, tetapi sanksi tetap ada, supaya manusia belajar tentang apa yang dia sudah perbuat melawan kehendak Tuhan Allah. Kalau dulu manusia gampang-gampang saja terima dengan gampang-gampang dari Tuhan. Semua sudah ada, gampang Anda ambil. Tetapi karena kau jatuh dalam dosa, kau jatuh pada godaan iblis. Sekarang apa saja yang kau mau ambil, apa saja yang kau mau hasilkan, kau mesti kerja keras dulu. Tidak segampang dulu. Kalau dulu karena kau bersabda dengan Tuhan, kau aman-aman saja. Tapi sekarang karena dosa-dosamu yang kau buat dengan tahu dan mau, kau mesti menderita dulu untuk menggapai apa yang kau mau raih, yang kau mau ambil sesuai kehendakmu. Berjuang dulu, baru kau dapat. Itulah sanksi yang Tuhan berikan kepada manusia yang berdosa itu. Sanksi ini bentuk pendidikan, bukan penghancuran, bukan pembinasaan, tetapi sanksi berupa pendidikan agar manusia menyadari bahwa kalau jauh dari Tuhan, kau akan sengsara. Bahwa kalau kau bersahabat dengan iblis, kau akan susah dan kau akan berantakan. Karena iblis suka sekali menghancurkan manusia. Lalu apa yang dibuat oleh keluarga? Kalau betul-betul mau menampilkan bagaimanakah Allah mencintai manusia, saudara sekalian, yang pertama mesti diperhatikan oleh suami istri ialah, ingat baik-baik, Anda manusia diciptakan segambar dengan Allah. Lihat,
segambar dengan Allah. Oleh karena itu, tetaplah bentuk hubungan yang baik dengan Tuhan Allah. Kalau bertindak buat apa-apa, jangan lupa Tuhan Allah. Bersyukur sama Tuhan Allah. Oleh karena apa? Tuhan senantiasa menyertaimu, memberkatimu, dan mengarahkan engkau. Yang kedua ialah, jangan sekali memperalat orang lain demi kepentingan dirimu. Suami jangan memperalat istri untuk kepentingan suami. Begitu juga istri jangan memperalat suami untuk kepentingan istri. Kalian berdua sederajat. Oleh karena itu, marilah kalian berdua saling menunjang dalam kebersamaan, bersekutu, mencintai suamimu, mencintai istrimu dengan segenap hati, seperti Allah telah mencintai kalian berdua. Kasih hendaklah sungguh-sungguh ada dalam hatimu, tetapi juga tetap peliharalah kesepadanan, karena Anda berdua diciptakan segambar serupa dengan Allah. Yang kedua, ingat, kita punya akal budi, kita punya kehendak bebas. Maka bertindak senantiasa dituntun oleh akal budi ini. Kita boleh kembangkan perasaan-perasaan, tetapi mestinya dituntun oleh akal budi ini. Jangan jatuh pada perasaan-perasaan. Kalau perasaan terlalu kuasai kita, hancurlah keluarga itu. Tetapi kalau akal budi mengolah perasaan-perasaan kita, ini sejauh. Karena apa? Kita tidak jatuh pada perasaan yang mau dipakai oleh iblis, setan, roh jahat itu. Pakai akal budi baik-baik untuk berjalan bersama-sama sebagai suami istri yang mau bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, janganlah menciptakan luka batin pada istrimu. Janganlah menciptakan luka batin pada suamimu. Berarti usahakan supaya jangan menimbulkan kesalahan yang bisa membuat istrimu, suamimu sakit hati atau marah dan dengki. Ingat peristiwa Adam dan Hawa yang telah melukai hati Tuhan karena perbuatan jahat yang dia lakukan sendiri di bawah godaan iblis. Akal budi kita membantu kita untuk melihat yang baik, yang benar. Yang salah aku hindarkan, yang baik aku lakukan untuk membahagiakan istriku, membahagiakan suamiku. Dan kami semua berdua rindu pada sejahtera, pada damai, dan pada sukacita. Kembangkanlah komunikasi yang sehat dalam keluargamu. Berbicara dengan jujur, berbicara dengan pikiran yang sehat. Punya pikiran, aku mau tolong kau supaya kau berkembang baik sebagai istri dan ibu yang baik bagi anak-anak. Aku mau tolong kau supaya kau bisa berkembang baik sebagai suami dan bapak yang baik dalam keluarga. Inilah yang mesti menjadi fondasi kita. Kembangkanlah cinta dalam keluargamu supaya kalian sungguh-sungguh berkembang bersama-sama sebagai keluarga yang sehat dan sejahtera. Sampai jumpa.